warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran matematika. Kali ini materinya yaitu tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu apa? Yang sudah tahu? Sebelum ke faktorisasi prima, kita mengenal dulu apa itu bilangan prima, karena ini syarat utama untuk bisa menentukan faktorisasi prima atau mengerjakan faktorisasi prima. Oke, langsung saja. Pengertian. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dua faktor, kemarin kan sudah belajar tentang faktor bilangan. Nah, ada beberapa bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja, dan ada bilangan yang memiliki banyak faktor. Ada yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau untuk bilangan prima hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya 2. 2 itu faktornya hanya 1 kali 2, 1 dan bilangan itu sendiri, bilangannya ini 2, sama. Sudah tidak mempunyai faktor yang lain. Kemudian contoh bilangan prima selanjutnya, 3. 3 itu hanya faktornya hanya 1 dan 3. Tidak ada bilangan-bilangan yang lain, tidak ada faktor-faktor yang lain. 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Kemudian 5. 5 juga termasuk bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 5. Kemudian contoh selanjutnya 7. 7 itu juga termasuk bilangan prima karena faktornya hanya memiliki 2, yaitu 1 dan 7. Nah, di sini contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7. Masih banyak ya, ada 11, kemudian ada 13, ada 17, dan seterusnya. Nah, kebalikan dari bilangan prima ada yang disebut dengan bilangan komposit. Nah, kebalikan bilangan prima. Kalau bilangan prima memiliki dua faktor, kalau bilangan komposit memiliki lebih dari dua faktor. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 ya. Nah, contohnya kita lihat ada 4. 4 itu faktor dari 1 kali 4 dan 2 kali 2. Jadi faktornya ada 1, 2, 2, 4. Ada 4 faktor. Berarti bukan bilangan prima. Ya, karena memiliki 4 faktor. Kalau bilangan prima hanya memiliki 2 faktor saja. Kemudian contoh selanjutnya ada 6. 6 itu 1 kali 6 dan 2 kali 3. Ini juga memiliki 4 faktor. Ya. Langsung di sini contoh bilangan kompositnya ada 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ada 12, ada 14, ada 18, ada 16 ya. Dilanjutkan. Faktorisasi prima. Nah, sekarang setelah mengenal bilangan prima, ada faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima itu? Nah, faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima itu menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima saja. Jadi, perkaliannya hanya yang bilangan primanya saja. Ya, hanya bilangan prima. Tadi ingat bilangan prima itu ada berapa? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi, perkaliannya hanya perkalian itu saja. Cara menentukan faktorisasi prima. Untuk menentukan faktorisasi prima ada dua cara. Yang pertama dengan cara pohon faktor, yang kedua dengan cara pembagian bersusun. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama pohon faktor terlebih dahulu. Contoh ya, kita langsung ke contoh ya. Tentukan faktorisasi prima dari 48. Cara yang pertama, 48 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil itu yaitu 2. Jadi, yang pertama 48 kita bagi 2 menghasilkan 24. Nah, lihat ya. Dibagi 2, 48 dibagi 2 hasilnya terus di sini 24. 24 kita bagi lagi. Kalau masih bisa dibagi 2, kita bagi 2. Dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 12 ini masih bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 6.
6 apakah masih bisa dibagi 2? Bisa ya. 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, kalau misalnya di sini sudah merupakan bilangan prima, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi atau sudah selesai pemfaktoran, sudah selesai pohon faktornya, sudah sampai akar kalau pohon ya. Jadi sudah selesai, tidak bisa dibagi lagi. Nah, di sini berhenti ketika semuanya sudah bilangan prima. Nah, ketika di sini sebelah kanan dan sebelah kirinya sudah bilangan prima, berarti berhenti, tidak usah dibagi lagi. Jadi, dari sini faktor primanya itu yang diberi tanda lingkaran nih. Ini faktor prima, faktor prima, faktor prima, faktor prima, faktor prima. Jadi ada 5 faktor prima ya. Ini faktor prima itu bilangan-bilangan prima ya. Di sini ada 2, di sini ada 3. Ini juga termasuk bilangan-bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 48 adalah ini dikalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, seperti itu. Ya. Paham ya? Lanjut ke contoh yang kedua. Bisa tentukan faktorisasi prima dari 45. Nah, seperti tadi ya, pohon faktor kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Nah, 45 kalau kita bagi 2 bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi kita langsung membagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 45 dibagi 3 bisa? Bisa ya, menghasilkan 15. 15 kita bagi lagi 3. 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Nah, ini 5 ini sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Nah, 5 ini merupakan bilangan prima, ini di sini sudah bilangan prima semua, maka sudah selesai. Nah, jadi faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Mudah ya sampai sini. Nah, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Misalnya tadi Ibu ambil contoh yang menentukan faktorisasi prima dari contoh yang pertama ya, yaitu dari 48 dengan pembagian bersusun. Kalau yang pertama menggunakan pohon faktor, ini dengan menggunakan pembagian bersusun. Nanti kita lihat apakah hasilnya sama atau berbeda. Nah, untuk pembagian bersusun caranya seperti ini ya. 48 kita ini sama, semua faktorisasi mengerjakannya itu dibagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. 48. Nah, mulai membagi dengan faktor prima terkecil 2, 3, 5. Jadi kita yang ambil yang kecil dulu. Kalau tidak bisa dibagi 2, dibagi 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, dibagi 5. Lihat, 48 dibagi 2, hasilnya tulis di sini 24. 24 dibagi 2, hasilnya 12. 12 dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 3 dibagi 3, hasilnya 1. Nah, terus membagi dengan faktor ini sampai kamu tidak dapat membagi lagi. Nah, ini 1 kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian, bagilah dengan faktor prima berikutnya. Kalau misalnya 3 ini tidak bisa dibagi 2, kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 bisa ya, dapat 1. Nah, ulangi sampai kamu memperoleh hasil terakhir 1. Jadi ini kalau misalkan di sini belum 1, berarti belum selesai. Ini untuk pembagian bersusun. Kalau dengan faktorisasi prima, jangan nunggu sampai 1 ya. Nah, dari sini terlihat faktorisasi prima dari 48 adalah angka-angka yang sebelah sini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, ini faktorisasi primanya. Nah, ada contoh yang kedua dengan pembagian bersusun, yaitu tentukan faktorisasi prima dari 108. Kita coba menggunakan pembagian bersusun. Seperti ini ya. 108 dibagi 2 hasilnya 54. 54 dibagi 2 hasilnya 27. 27 tidak bisa dibagi 2, maka kita langsung bagi 3. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Kalau di sini sudah 1 berarti sudah selesai. Ini sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi faktorisasi prima dari 108 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, ini yang dinamakan dengan faktorisasi prima dan cara mengerjakannya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan bilangan berpangkat. Nah,
Kenapa sih harus belajar bilangan berpangkat? Karena dalam menuliskan faktorisasi prima itu terkadang ada yang menuliskan dalam bentuk pangkat ya. Jadi kita belajar dulu apa itu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat biasanya seperti ini. Kamu pernah menemukan angka seperti ini. Ini angka seperti ini itu merupakan arti dari 3 dikali 3. Nah, ini singkatan ya. Jadi pangkat itu singkatan, bisa dikatakan singkatan. Misalnya 3 dikali 3 berarti 3 pangkat 2. 3-nya sebanyak 2. Ini ada 1, 2. 3 pangkat 2. Yang ini 3-nya di bawah, 2 ini sebanyaknya berapa? Ya. Penulisan seperti ini disebut bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini nih, yang ini ya dinamakan bilangan berpangkat. Pada bilangan 3 pangkat 2, angka 3 ini disebut bilangan pokok dan 2-nya ini adalah pangkatnya. Bilangan tersebut dibaca 3 pangkat 2. Ini dibacanya jangan 2 pangkat 3, tapi 3 pangkat 2 dari bawah dulu. Nah, lanjut ke contoh. Di sini ada contoh bilangan berpangkat. Misalnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada 5 kali, berarti 5 pangkat 5. 5-nya ini pangkatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pangkat 5. Kemudian 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7 sebanyak 4 kali, jadi 7 pangkat 4. Nah, hasil faktorisasi dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat seperti tadi yang udah Ibu bilang. Kenapa kita belajar bilangan berpangkat? Karena ada juga hasil faktorisasi prima yang ditulis dalam bentuk berpangkat. Nah, misalnya tuliskan hasil faktorisasi prima berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kemudian ada lagi 7 kali 7 kali 7 kali 5 kali 5 kali 5. Ini cara menuliskan dalam pangkatnya. Sama saja seperti yang ini ya. Tidak usah bingung. Ini ada angka 3, angka 2. Nah, lihat jawabannya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2-nya ada 3. Nah, 3 ini tidak usah ditambahkan, tetap ditulis lagi. Dikali 3-nya sebanyak 2 kali. Jadi 3 pangkat 2. Kemudian 7 kali 7 kali 7 kali 5 kali 5 kali 5. 7-nya sebanyak 3 kali dan 5-nya juga sebanyak 3 kali. Jadi ini dikalikan ya kalau berbeda angkanya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Supaya Ibu tahu apakah kalian paham terhadap materi yang barusan Ibu jelaskan. Silahkan kalian mengerjakan latihan soal. Nih, latihan soalnya ya. Ada 7 soal, tapi sebenarnya ini ada 10. Jadi ini 1, 2. Ini kan ada 2 soalnya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sebenarnya ada 10 soal. Kerjakan di buku tulis. Mungkin cukup sampai di sini dulu materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kerjakan dengan teliti dan kerjakan sesuai dengan materi dan contoh yang sudah dijelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.